Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fa'alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah ma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kemudahan untuk bisa melanjutkan kajian sejarah kebudayaan Islam yang pada hari ini sedikit akan kita bahas tentang kemajuan politik dan militer di masa Daulah Dinasti Abbasiyah. Salam dan salawat semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Nah, anak-anak sekalian, di pekan lalu kita sudah membahas tentang kemajuan di bidang kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah, ya. Yang kemudian hari ini kita akan bahas tentang kemajuan politik dan militer, ya. Politik adalah syarat dengan kekuasaan, ya. Jadi upaya untuk mempengaruhi seseorang, ya, baik itu skala besar maupun skala kecil untuk memperoleh kekuasaan. Ini namanya politik, ya. Jadi ada satu upaya-upaya. Apakah upayanya ini dijalan dengan diplomasi, ya, atau dijalani dengan sistem perang? Nah, ada dua. Yang pertama mungkin dengan diplomasi, yaitu dengan mengajak secara perorangan maupun secara jamaah. Yang kedua ini dilakukan dengan cara berperang atau metode militer, ya. Nah, apa yang menjadi kemajuan politik dan militer di masa dinasti Abbasiyah? Ini tidak lain dan bukan adalah karena saat itu, ya, orang-orang yang sudah masuk ke dalam Islam, dia memiliki pemahaman akidah yang baik, memiliki pemahaman syariah yang juga bagus, maka secara otomatis mereka akan menjalankan ajaran Islam ini secara komprehensif, secara keseluruhan, ya, tidak hanya berkutik, ya, di masalah ibadah, di masalah ubudiyah, tetapi juga sudah kepada tahapan siasah atau politik, ya, dan juga pada masa tahapan militansi, yaitu sebuah tahap di mana Islam ini harus diperjuangkan dengan jalan perang. Nah, anak-anak sekalian, kita lihat, ya, di masa periode pertama, ya, yang disebut dengan periode yang penuh dipengaruhi oleh Persia, ya, ada salah satu tokoh dari Persia itu yang namanya keluarga Barmak. Nah, keluarga Barmak ini di masa yang pekan lalu sudah kita sampaikan, sudah kita bahas, adalah salah satu keluarga yang memang dari Persia, tetapi kebudayaan yang mereka terapkan, kebudayaan yang mereka laksanakan di Persia kala itu adalah kebudayaan Islam, seperti, ya, tulisan-tulisan Islam, kemudian bangunan-bangunan Islam, bahkan bangunan istananya pun bercorak dan bernuansa Islam. Sekalipun, ya, Barmak ini bukan orang Islam, ya, tetapi mengikuti kebudayaan dan aturan-aturan Islam serta hukum yang digunakan oleh keluarga Barmak ini adalah hukum Islam. Nah, karena itu, ya, di masa periode pertama ini Islam sangat dipengaruhi oleh keluarga Barmak. Nah, ini beberapa khalifah, ya, yang memimpin di masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Abu Abbas As-Saffah. Ya, Abu Abbas As-Saffah, sebagaimana sudah kita ketahui, beliau adalah salah satu pendiri dari dinasti Abbasiyah, yang kemudian mendapat gelar As-Saffah, ya, karena beliau ini adalah seorang penumpah darah,
namanya Abu Abbas, ya, gelarnya ini Asapa. Atau dengan istilah lain di buku LKS kalian bisa lihat, si haus darah. Jadi kalau beliau sudah terjun ke medan perang, itu wajib membunuh, dan sudah pasti dia mampu membunuh musuh Islam, ya. Yang kedua adalah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur ini juga adalah tokoh yang sangat disegani, ya, di masa itu. Kemudian berganti Abu Muslim al-Khurasani, ya. Abu Muslim al-Khurasani ini berasal dari Khurasan, dan dimana kita ketahui Khurasan adalah salah satu tempat transisi, ya, pemerintahan transisi, ya, yang pernah dilakukan atau pernah berlaku di masa dinasti Abbasiyah. Di antaranya Khuppah, Khurasan, dan lain-lain. Ada satu lagi, ya. Baru pemerintahan ini, ya, ibu kotanya ini masuk ke Baghdad, Irak, dan itulah pusat pemerintahan, ya, yang terakhir itu adalah di Irak atau Baghdad. Kemudian ada Al-Mahdi, ya. Setelah Al-Mahdi meninggal, kemudian digantikan oleh Harun ar-Rasyid. Nah, di masa Harun ar-Rasyid ini, di mana masa kejayaan Islam itu berada di masanya, dengan istilahnya itu adalah the golden age, ya, atau masa keemasan. Nah, Harun ar-Rasyid meninggal, kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Al-Amin. Jadi Al-Amin ini adalah putra Harun, ya, Harun ar-Rasyid. Kemudian Al-Amin meninggal, digantikan oleh Al-Makmun. Terjadi peperangan saudara, kemudian pada akhirnya digantikan oleh Al-Muqtasim. Nah, tetapi keluarga dari Al-Makmun ini juga tidak tinggal diam. Setelah perang saudara, maka digantikan lagi oleh Al-Wasik. Nah, inilah para khalifah yang pernah memimpin di masa dinasti Abbasiyah, ya. Nah, sekalian, demikian, ya, sejarah singkat dari masa periode kemajuan di bidang politik maupun di bidang militer. Jadi Islam ini tidak hanya berkutat hanya di masalah ibadah, ya, masalah sholat, masalah zakat, tetapi, ya, Islam juga berpolitik, bersiasat, sebagaimana ini pernah dilakukan oleh khalifah, ya, pada masa-masa as-sabiqun al-awwalun, ya. Kemudian masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in. Dan selain politik juga ahli di bidang militer, ya. Maka seorang muslim wajib memiliki jiwa militansi, memiliki jiwa perjuangan, jiwa pejuang, ya, bukan jiwa-jiwa yang menerima apa adanya dengan kondisi ini. Nah, itu saja mungkin sebagai ulasan. Saya cukupkan. Billahi taufik wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.